Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, Bapak di sini akan melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin, yaitu tentang koloid ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba praktikum tentang koloid. Nah, tujuan dari praktikum ini teman-teman, yang pertama mengamati efek tegangan permukaan untuk mengamati bagaimana sabun cuci piring sebagai surfaktan secara drastis menurunkan tegangan permukaan susu gitu, menyebabkan pergerakan awal cairan, kemudian mendemonstrasikan polaritas dan interaksi molekul untuk menunjukkan interaksi antara zat polar air dalam susu dan pewarna makanan dan zat nonpolar lemak dalam susu sesuai prinsip like dissolve like. Dan yang terakhir memahami fungsi emulsi dan surfaktan untuk memahami cara kerja deterjen atau sabun sebagai surfaktan atau agen pengemulsi yang mengejar dan memecah gumpalan lemak nonpolar gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum melakukan praktikum ya, semuanya udah pakai APD. Nah, ada apa aja APD-nya teman-teman? Sarung tangan, jas lab, dan masker. Dan tidak lupa kalau praktikum memakai sepatu yang menutupi ya, atau yang menutupi bagian bawah gitu. Nah, untuk LKPD-nya sudah Bapak berikan tadi, bisa dibaca dulu. Yang pertama itu ada tentang koloid. Nah, koloid itu didefinisikan sebagai suatu sistem dispersi atau campuran heterogen yang memiliki ukuran partikel di antara larutan sejati atau homogen gitu teman-teman, dan suspensi heterogen kasar. Secara spesifik, partikel koloid memiliki diameter kurang lebih berkisar antara 1 nanometer dan hingga 100 nanometer. Koloid terdiri dari dua komponen utama, yaitu fase terdispersi atau zat yang tersebar merata mirip zat terlarut gitu teman-teman. Dan yang meskipun koloid juga tampak stabil dan jernih seperti larutan, ia tetap diklasifikasikan sebagai campuran heterogen karena partikelnya cukup besar dan menghamburkan cahaya gitu teman-teman. Nah, di sini Bapak ada alat dan bahannya. Yang pertama itu ada piring, kemudian ada cotton bud, pipet itu untuk opsional ya, untuk menuangkan pewarnanya. Kemudian bahannya ada susu, kemudian pewarna, dan sabun cuci piring. Nah, kemarin Bapak minta untuk perwakilan bisa maju ke depan 2 orang untuk melakukan praktikum. Bisa Dewaki dan Mbak Khaira. Nah, di sini Bapak bacakan dulu ya prosedur kerjanya. Yang pertama itu siapkan media. Nah, tuang susu cair ke dalam piring datar hingga menutupi dasar piring, udah ya. Terus kemudian nanti tambahkan pewarna, bisa memilih ada warna apa aja, itu minimal 3 atau lebih juga boleh. Kemudian siapkan pemicu reaksinya. Nah, di sini tuh menggunakan sabun ya teman-teman sebagai surfaktannya. Nah, kemudian tapi jangan diaduk dulu ya teman-teman. Jadi kalian teteskan dimasukkan sini biar warnanya pudar sendiri. Kemudian diamati reaksinya, apa yang terjadi sama pewarnanya gitu dan susunya. Langsung dituang aja. Boleh. Berapa tetes? 3 tetes. Satu warnanya 3 tetes. Bebas warnanya apa. Boleh warna apa aja, Dek? Menyebar ya jadinya, selain warna hijau. Boleh. Udah, boleh ditambahin lagi warnanya? Enggak. Udah 3 warna, tambah lagi. Boleh tambahin aja. Biar nanti jadinya bagus.
Oke, nah langkah selanjutnya yaitu dicocolin ya. Ini apa namanya? Cocolin itu apa? Ya itu pokoknya nah diolesin Jadi pakai cotton bud. ini Iya. Nah diarahin ke warnanya. namanya. Nah lama-lama pudar kan? Ya. Kalau masih kurang banyak warnanya, dia bisa coba. Kalau misal warnanya kurang apa ya? Kurang banyak bisa ditambahin lagi teman-teman. Ya. Jadi 3 tetes tuh kayak gini. Bapak contohin. Bukan 3 titik gitu ya, tapi 3 tetes. Dua. Yang dari dikasih Pak. Ini Pak. Ya, tuh 2. Nah, gitu. Yang banyak aja nggak apa-apa. Hmm. Nah, Jadi ini apa-apa? apa kayak Mekar gitu iya warnanya. mekar, warnanya mekar. Nah, karena tadi sabun tuh sifatnya apa? Sabun itu sifatnya Ini ya bikin basah ya. ya. Tuh jadi kayak batik-batik gitu. Oke, nah selanjutnya setelah kalian setelah kalian melakukan praktikum ini, aktivitas yang kedua yaitu isilah tabel berikut sesuai dengan hasil praktikum yang sudah dilakukan. Yang pertama itu ada perlakuan, kemudian hasil pengamatan deskripsi. Itu hasil pengamatan deskripsinya kayak gimana, terus fenomena yang terjadi gitu. Nah, perlakuannya tadi setelah ditambahkan sabun itu kayak gimana, kemudian Jadi awalnya susu belum, berarti susu dituang belum ditambahin apa-apa gitu. Heeh. Sebelum ditambahkan warna. Jadi susu sebelum ditambahkan. Masih belum terjadi apa-apa atau tenang. Mm-mm. Belanja terus ditambahin Tambahkan pewarna. Di mana ini? Terus setelah diteteskan basah ya sabun, Mm-mm. terus hasilnya warnanya menyebar. Warna menyebar. menghindari sabun gitu. Sudah. Sudah oke. Nah, lanjut ke aktivitas ketiga ya teman-teman, bisa dibalik. Nah, tadi itu mengamati efek tegangan permukaan ya, untuk mengamati bagaimana sabun cuci piring itu sebagai surfaktan secara drastis menurunkan tegangan permukaan susu. Nah, jadinya tadi kan tenang aja kan warnanya, terus kalau ditambahin sabun jadi melebar gitu. Nah, untuk menunjukkan interaksi antara zat polar itu air dalam susu terus dan zat non polar lemak dalam susunya gitu. Tadi pakai prinsip like dissolve like. Nah, untuk aktivitas ketiga itu kan ada 3 pertanyaan ya teman-teman. Itu nanti bisa kalian jawab di halaman berikutnya. Nah, mungkin besok dikumpulkan gitu. Oke. Oke, mungkin bisa Sama kembali. skemanya juga ya Pak. Skema. Kerja. Iya, betul, sama skema kerjanya. Diagram. Oke, baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Nah, baik teman-teman, untuk praktikum pada yang sudah kalian lakukan, di mana susu dan pewarna itu merupakan makanan, pewarna makanan adalah demonstrasi visual yang menarik mengenai tegangan permukaan dan polaritas molekul gitu teman-teman. Nah, di mana ketika pewarna makanan ditambahkan ke susu berlemak, ia akan awalnya itu mengapung karena ada tegangan permukaan oleh susu menahannya. Namun saat sabun cuci piring ditambahkan, yang bertindak sebagai surfaktan itu akan menurunkan tegangan permukaannya gitu teman-teman. Nah, perbandingan tegangan permukaan antara area yang terkena sabun dan area lainnya dikombinasikan dengan pergerakan suatu molekul sabun mengejar dan memecah gumpalan lemak. Ini menciptakan aliran dan pergerakan cepat yang tadi teman-teman sudah lakukan gitu ya. Nah, jadi mungkin itu kesimpulan dari praktikum ini. Mungkin jika ada salahnya Bapak melakukan kesalahan, dimohon dimaafkan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.